warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpah karunia nikmatnya. Dengan itulah kita dapat bersama-sama pada petang hari ini menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala semakin menambahkan dan menyempurnakan nikmat yang sudah diberikan kepada kita, diberikan keberkahan selama hidup kita, diberikan rahmat, kasih sayang, ampunan, dijaga, dipelihara, dilindungi dari berbagai macam musibah, bahaya, bencana, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu tentang istihbab dzikril maut wal isti'dad lahu bil amal, anjuran untuk banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dengan melakukan amal-amal ibadah dan amal saleh. Semuanya ini hanya diajarkan dalam Islam. Dalam syariat agama lain tidak ada syariat anjuran mengingat kematian. Bahkan kalau bisa tidak membahas masalah ini, karena enggak semua orang atau bahkan semua orang tidak suka dengan pembahasan ini. Tapi dalam Islam justru kita diingatkan dan bahkan dijadikan sebagai seseorang yang paling bijak, paling cerdas, yaitu ketika seorang sahabat Ansar bertanya kepada Nabi SAW, siapa orang yang paling cerdas, siapa orang yang paling bijak? Nabi SAW menyebutkan, aksaruhum dzikral lil maut wa aksaruhum isti'dadan lil maut, yaitu mereka yang banyak mengingat kematian dan banyak melakukan persiapan menghadapi kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak, dan mereka itu yang disebut dengan aqyasun nas. Dan Nabi SAW juga bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu adalah orang yang banyak melakukan perhitungan-perhitungan, evaluasi, introspeksi diri, dan selalu bekerja beramal untuk persiapan menghadapi kematiannya. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan terakhir kita membahas perkataan Imam Hasan Al-Basri. Ada perkataan yang unik yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Di antara ungkapannya adalah ma ra'aitu yakinan la syakka fihi asbaha bisyakkin la yakina fihi illal maut. Yang artinya, aku tidak melihat ada sesuatu kepastian yang tidak diragukan lagi, tetapi lebih menyerupai sesuatu yang diragukan, seolah-olah tidak akan terjadi, yaitu kematian. Jadi semua orang menyaksikan, tahu, yakin bahwa itu pasti akan terjadi, tapi justru menyerupai sesuatu yang seolah-olah tidak akan terjadi. Orang lupa. Oleh karena itu kita perlu mengingat. Nabi SAW mengajarkan untuk banyak diingat, sehingga kita menyadari, kita tahu, meyakini, melakukan persiapan untuk menghadapinya. Dan itulah sebaik-baik sifat, sebaik-baik karakter yang ada pada diri orang beriman. Kita juga sudah membahas tentang Nabi Adam, Nabi Nuh. Dalam kisah yang lalu, Nabi Nuh itu manusia yang paling panjang umurnya di muka bumi ini. Pada akhirnya berakhir dengan kematian juga. Maka ketika malaikat maut datang menanyakan, bagaimana yang kamu rasakan hidup lama di bumi ini? Kemudian Nabi Nuh mengatakan, aku seolah-olah
memasuki satu rumah yang memiliki 2 pintu. Aku memasuki dari satu pintu, kemudian keluar dari pintu yang lain. Kita tinggal di rumah itu sebentar, yang lama itu di luar rumah. Nah, begitulah gambarannya. Lalu kemudian memberikan nasihat kepada anak keturunannya bahwa hendaklah kalian melazimi 2 hal. Hendaklah kalian senantiasa melakukan 2 hal. Dan hendaklah kalian meninggalkan 2 hal. Itu pelajaran yang kita dapat dari Nabi Nuh setelah sekian ribu tahun hidup di atas muka bumi ini. Nabi Nuh mengajarkan hendaklah melakukan 2 hal, meninggalkan 2 hal. 2 hal yang diajarkan oleh Nabi Nuh adalah hendaklah kita melazimi kalimat la ilaha illallah. Selalu kita hadirkan dalam diri kita, selalu kita mantapkan dalam diri kita, karena walaupun 7 petala langit dan 7 petala bumi diletakkan di satu timbangan, di satu tangan, dan kalimat la ilaha illallah di tangan yang lain, niscaya masih lebih berat kalimat la ilaha illallah itu. Kalaulah 7 petala langit dan 7 petala bumi itu dirupakan rantai cincin yang saling mengikat kuat, ketika diadu dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan hancur binasa. Rantai 7 petala langit dan 7 petala bumi itu. Yang kedua, hendaklah kalian melazimi subhanallah wa bihamdi. Karena setiap makhluk yang bernyawa mendapatkan rezekinya dengan kalimat-kalimat itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maka Nabi SAW banyak mengingatkan tentang keutamaan kalimat ini, dan kemudian menambahkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi Nuh kepada anak keturunannya. Dan hendaklah meninggalkan 2 hal. 2 hal itu adalah yang pertama al-kibru. Al-kibru itu kesombongan. Sombong itu artinya batarul haqqi wa ghamdun nas. Melawan, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu kesombongan. Karena itulah yang akan menghancurkan masa depan setiap manusia. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Nabi Nuh itu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Itu lebih besar, itu lebih berat lagi. Semua karya, kerja, amal yang kita lakukan akan musnah, akan binasa, akan sia-sia dengan adanya kesyirikan itu. Itu yang kita dapat pelajaran dari pertemuan yang lalu. Lalu kemudian kita akan membahas tentang Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Setelah Nabi Nuh, Nabi yang besar berikutnya, Nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini Nabi yang mulia di kalangan Bani Israel. Nabi yang termasuk salah satu di antara ulul azmi. Nabi yang paling banyak disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran. Jadi bukan Nabi Muhammad. Nabi yang banyak dikisahkan berulang-ulang dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Tidak kurang dari 136 kali. Dan disebutkan secara terperinci dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, surah Al-Qasas. Itu banyak, paling banyak porsinya. Dan Allah Ta'ala mengingatkan, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi Nabi Musa ini nabi yang sangat mulia dari kalangan Bani Israel. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah kalian akan nikmat-nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu di atas segala umat.
Coba bayangkan, Bani Israel itu bangsa yang sangat diistimewakan oleh Allah Ta'ala di atas umat manusia ini. Di zaman itu paling istimewa. Tapi setelah umatnya Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, maka Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sebaik-baik umat. Nah, kenapa kisah Nabi Musa banyak disebutkan dalam Al-Quran? Menunjukkan bahwa Allah menginginkan kita banyak belajar dari Nabi Musa ini, banyak belajar dari kegagalan dan kesuksesan Bani Israel ini. Nah, Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran itu ya banyak lintang pukangnya, banting tulangnya, kalang kabutnya begitulah. Sehingga dalam surat Taha disebutkan wa fatannaka futuna, dan aku berikan ujian kepadamu dengan ujian yang sangat banyak. Jadi ternyata Nabi Musa itu hidupnya penuh dengan ujian. Sangat banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Musa. Nah, sebanyak ujian Nabi Muhammad SAW, tapi kisah dia diulang-ulang dalam Al-Quran itu, Nabi Musa ini memang paling banyak, paling berat beban ujiannya itu. Nah, ujian yang dialami oleh Nabi Musa ini sejak lahir bahkan sampai wafatnya. Jadi Nabi Musa sejak lahir itu sudah dikejar-kejar, sudah diintai, sudah di ujung pedang tentara Fir'aun. Lalai sedikit saja udah mati dah Nabi Musa itu, nggak bisa hidup. Karena ketika itu setiap orang dari kalangan Bani Israel yang lahir anak laki-laki pasti akan dibunuh, pasti. Karena sebelumnya Fir'aun bermimpi bahwa ada dari kalangan Bani Israel ini yang akan menumbangkan kerajaannya. Maka dia bersumpah setiap bayi yang lahir yang laki-laki akan dibunuh. Jadi yang ada tinggal perempuan saja gitu, yang lemah saja gitu. Tapi justru Nabi Musa itu dilahirkan pas di zaman ketika sedang gawat-gawatnya itu. Ibunya Nabi Musa segera masukkan ke dalam kuali, coba kuali yang berisi air untuk dimasak. Kadang-kadang pakai untuk masak nasi itu, masukkan ke situ, api dinyalakan, ditutup. Bayangkan baru lahir itu masih jabang bayi itu. Maka tentara Fir'aun yang mencari menggeledah rumah dari atas sampai ke bawah nggak menemukan. Padahal sudah terhitung itu, ini kelahirannya sudah harus hari ini, minggu ini sudah babaran dan lain sebagainya. Nggak ketemu, akhirnya keluar. Segera ibunya Nabi Musa letakkan, dapat wahyu dari Allah Ta'ala, dapat ilham dari Allah Ta'ala supaya dimasukkan ke dalam satu kota, langsung diceburkan ke dalam Sungai Nil. Ini berat sekali cobaan itu. Hanyut di sungai, masuk pula ke istana Fir'aun, dijaga oleh Fir'aun. Kisah yang panjang lebar tentang Nabi Musa itu memang direkamkan dalam Al-Quran. Sampai ada satu ilmuwan orientalis, profesor di Kanada namanya Jerry Miller, itu mengungkapkan kisah Nabi Musa itu, Al-Quran ini berarti jujur. Kenapa dia mengkisahkan nabi-nabi di kalangan Bani Israel lebih banyak daripada kisah Nabi Muhammad sendiri, daripada kisah keluarga Nabi Muhammad, daripada kisah keluarganya, tidak ada bahkan. Tapi semua kalangan nabi-nabi Bani Israel yang besar-besar itu panjang lebar disebutkan dalam Al-Quran. Berarti ini kitab yang jujur gitu. Sampai di ujung cerita itu dia masuk Islam dengan membaca kisah Nabi Musa ini. Ya, kemudian dipeliharalah di istana, tumbuh besarlah di istana, tumbuh dalam keadaan yang sekal, sehat. Pada mulanya tidak mau menyusu, melainkan orang yang diupah, orang yang dipanggil, dan kebetulan yang dipanggil itu ibunya sendiri untuk menyusui.
Wah, memang nggak bisa dibayangkan orang Kristen atau orang agama lain yang membaca Al-Quran itu terkagum-kagum membaca kisah Nabi Musa ini. Lalu kemudian ketika tumbuh dewasa, digendong sama Fir'aun, ditarik-tarik jenggotnya Fir'aun itu. Marah murka Fir'aun sehingga mau dibunuh, tapi keluarga Fir'aun semua menangisi. Dia masih belum mengerti. Kalau begitu Fir'aun akan uji kalau dia belum mengerti antara kurma dan bara api, atau anggur dan bara api, antara dua itu. Tapi dilalahnya Nabi Musa memilih bara api itu, langsung dimakannya sehingga agak pelat lidahnya itu. Akhirnya tidak jadi dibunuh. Tumbuh besar dewasa, ketika sudah jadi remaja dia berkelahi. Yang dibunuh orang Kipti, yang dipukul sampai mati itu orang Kipti. Sehingga Nabi Musa yang sudah remaja begitu ketahuan ternyata dia Bani Israel. Dia dari kalangan Bani Israel. Dikejar oleh pasukan tentara Fir'aun itu, lari dia ke Madian. Di Madian itu nggak sebentar, itu puluhan tahun. Nabi Musa lari ke Madian itu kalau nggak salah sampai belasan tahun begitu. Nah, belasan tahun itu lama. Jadi tersesat berapa lama. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Syuaib itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya, tapi maharnya harus mengembala kambingnya selama 10 tahun. Wah, 10 tahun itu lama. Sampai kemudian ada kerinduan setelah menikah ingin kembali lagi ke Mesir. Dalam perjalanan ke Mesir tersesat di jalan, sehingga malam-malam itu melihat api. Dia berpesan kepada keluarganya, saya akan datang ke tempat gunung itu, barangkali bisa mendapatkan secerca api untuk dipakai dalam perjalanan. Ternyata mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Allah berfirman terus. Jadi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghadap Fir'aun yang sudah diancam akan dibunuh, malah diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun. Panjanglah kisahnya itu, panjang cerita nggak selesai. Lalu kemudian berdakwalah kepada Fir'aun. Fir'aun nggak percaya bahwa Nabi Musa, mula-mula Nabi Musa ingin bertemu dengan Fir'aun, dihadang oleh pengawalnya. Katakan kepada Fir'aun bahwa saya Musa utusan Tuhan yang akan ingin bertemu dengan Fir'aun. Nah Fir'aun sukalah mendengar Musa mengaku sebagai utusan Tuhan itu. Kemudian Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya dengan tongkatnya, dengan tangannya yang keluar cahaya. Dipikirnya Nabi Musa membawa sihir gitu, sehingga Fir'aun akan mengerahkan tukang sihirnya semuanya, disepakati satu hari untuk diadu. Akhirnya Nabi Musa menang, malah tukang sihir itu sujud kepada Nabi Musa. Ringkas ceritanya begitu. Lalu kemudian Fir'aun murka, tukang-tukang sihir itu kemudian dipotong tangan dan kakinya secara berseberangan, lalu disalib. Tapi tidak ada satupun dari tukang sihir itu yang bergeming. Semua percaya, meyakini bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah bukan sihir, itu adalah kekuatan yang luar biasa, itu adalah bukti nyata yang dibawa oleh Nabi Musa itu kebenaran dari Tuhan gitu, sehingga percaya, beriman dengan Nabi Musa. Sampai di situ Fir'aun terus mengejar-ngejar Nabi Musa, menganiaya Nabi Musa. Allah datangkan ujian yang banyak kepada Nabi Musa itu, yang kemudian itu menimpa semua penduduk Kipti, menimpa Fir'aun. Ada beberapa ujian yang kemudian itu menimpa seluruh penduduk Mesir ketika itu. Jadi ada 9 ujian, 9 cobaan. Jadi zamannya Nabi Musa itu banyak sekali fitnah-fitnah, ujian-ujian. Di antaranya kekeringan, al-qattu wal jadab, kekeringan dan paceklik.
kekurangan bekal makanan seluruh negeri Mesir ketika itu. Lalu kemudian Fir'aun mengirimkan utusan kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Tuhannya kalau sekiranya dibebaskan dari kekeringan dan paceklik ini akan beriman kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa, maka kemudian dihapuskan kekeringan itu dan paceklik itu, kemudian didatangkan kesuburan dan sebagainya. Tapi Fir'aun dan bala tentaranya tidak beriman juga. Lalu kemudian diuji dengan kekurangan buah-buahan, naqsum minas samarat. Lalu Fir'aun mengirimkan utusan lagi kepada Nabi Musa supaya berdoa. Lalu kemudian setelah berdoa tanam jadi subur kembali, buah-buahan banyak lagi, tapi tidak beriman juga. Lalu kemudian dikirimkan lagi tufan, angin badai. Banyak curah hujan merusak tanaman, meluapnya sungai Nil menyebabkan banjir dan terus menimpa berulang-ulang. Fir'aun mengirimkan utusan lagi kepada Nabi Musa untuk didoakan hilang tufan itu, tetapi tetap tidak beriman. Lalu kemudian al-jarat, belalang. Dalam kisah itu ya termasuk hama, wereng dan lain sebagainya itu, di mana-mana belalang, wereng itu merusakkan semua tanaman, bahkan masuk ke rumah-rumah, makan makanan yang dimiliki penduduk negeri itu. Datang lagi utusan Fir'aun untuk minta doa kepada Nabi Musa doakan hilang. Lalu kemudian ada ulat, al-kummal. Ulat, di mana-mana ada ulat, merusak biji tanaman. Kadang juga nyamuk, kadang juga macam-macam lah. Sehingga penduduk Mesir tidak ada yang tenang. Lalu kemudian Fir'aun utuskan lagi untuk minta doa kepada Nabi Musa, didoakan, hilang lagi, tetap tidak beriman. Kemudian dofadi', yakni kata. Datanglah ujian kata, di mana-mana ada kata, sampai masuk ke dalam rumah, berkembang biak dalam waktu yang singkat, jumlah yang banyak, sehingga hinggap di mana-mana, di bejananya, di makanannya, di tempat tidur mereka tidak nyaman. Lalu kemudian mengutuskan lagi utusan kepada Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, hilang lagi, tetap tidak beriman lagi. Lalu kemudian adam, darah. Tiba-tiba aja semuanya berubah menjadi darah. Air-air yang dalam sumur, dalam sungai, ketika dia memasak menjadi darah semuanya. Ujian yang banyak. Lalu sampailah Fir'aun semakin benci, semakin geram, ingin membunuh Nabi Musa dan ingin memusnahkan Bani Israel. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk pergi dari Mesir itu, berhijrah ke Palestina. Makanya Palestina kalau dikatakan itu buminya orang-orang Bani Israel, salah. Karena Bani Israel ketika itu sedang berada di Mesir. Nah, di Mesir ini Nabi Musa mengajak hijrah semua Bani Israel untuk pergi ke Palestina. Nah, itu ada kisah yang menarik. Sebelum Nabi Musa membawa Bani Israel berhijrah ke Palestina, itu yang dikisahkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahihnya, bahwa Nabi SAW setelah peperangan, dalam peperangan waktu itu Hunain, perang Hunain, Nabi SAW singgah ke rumah penduduk kampung, orang-orang Badui. Lalu kemudian ada salah satu orang tua melayan, istidhafah, melayan kedatangan Nabi SAW itu dengan layanan yang sangat mewah, sangat istimewa. Sampai Nabi SAW sangat terkesan dengan orang tua itu. Lalu kemudian Nabi SAW menawarkan, mintalah, sal hajataka, mintalah keperluanmu kepadaku. Nabi SAW ketika menawarkan kepada seseorang yang disukai, mintalah segala sesuatu yang menjadi keperluanmu, pasti Nabi SAW akan berikan. Mau kekayaan dunia sebanyak manapun, mau ingin mendapatkan hajat sebanyak manapun,
pasti akan dipenuhi, karena Nabi SAW sudah dibukakan khazanah langit dan bumi. Orang tua yang melayan Nabi SAW itu ternyata yang diminta adalah berikan saya onta yang bisa saya kendarai dengan keluargaku dan kambing yang bisa saya perah susunya untuk kepentingan keluargaku. Nabi SAW heran, kecil sekali, ringan sekali permintaanmu. Kenapa kamu tidak meminta seperti yang diminta oleh wanita tua Bani Israel? Nah, itu dia ceritanya. Wanita tua Bani Israel. Jadi di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajistum antakunu misla ajus Bani Israel. Tidakkah kamu bisa meminta sesuatu yang lebih besar seperti mana yang diminta oleh wanita tua Bani Israel? Lalu kemudian para sahabat yang menyertai Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, apa itu kisah wanita tua Bani Israel? Lalu kemudian Nabi SAW memberitahu, dulu ketika Nabi Musa hendak membawa rombongan Bani Israel keluar dari Mesir, Nabi Musa ini tahu jalan pergi ke Palestina karena pernah lari ke Madian. Madian itu sebelahnya Palestina, tahu betul jalannya itu. Tapi tiba-tiba ketika orang-orang Bani Israel sudah siap mau berangkat menuju keluar dari Mesir itu, jalan tiba-tiba gelap, hilang, nggak kelihatan. Sama dengan kalau kita tersesat di tol, muter ini, kalau ke Cimanggis belok ke sini, kalau ke Cibubur belok ke sini, tiba-tiba hilang itu signboard, itu hilang. Tiba-tiba simpang sana simpang sini itu hilang. Wah, ini Nabi Musa merasakan ini pasti ada sesuatu yang besar gitu. Lalu kemudian dikumpulkanlah orang-orang tua, tokoh-tokoh, para ulama Bani Israel. Ini ada apa kejadian kok luar biasa, tidak seperti biasanya. Lalu kemudian mereka memberitahu, wahai Nabi Musa, dulu ketika Nabi Yusuf hendak meninggal, dia mengambil sumpah, mengambil perjanjian ke atas kami supaya jangan meninggalkan Mesir kecuali dibawa jasadnya sekali. Jadi dulu Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf kan menjadi raja di Mesir, menjadikan Bani Israel itu makmur, gemah ripah, kesejahteraannya luar biasa gitu ya. Nah, Nabi Yusuf tahu ini Bani Israel ini akan berhijrah ini dari Mesir, pergi ke Palestina. Nah, Nabi Yusuf mengambil perjanjian, jangan tinggalkan Mesir kecuali jasad saya kalian bawa sekalian. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya, kalau begitu di mana jasadnya Nabi Yusuf, kuburannya Nabi Yusuf? Lalu semua nggak ada yang tahu, lupa di mana. Lalu ada seseorang yang beritahu, tidak ada di antara kami yang tahu, tidak ada satupun di antara kami yang tahu kuburan Nabi Yusuf kecuali seorang wanita tua. Datangkan wanita tua itu, kata Nabi Musa. Maka didatangkanlah wanita tua itu. Lalu kemudian wanita tua itu didatangkan. Nabi Musa bertanya, Dalluni qabra Yusuf, tunjukkan kepadaku di mana kuburan Nabi Yusuf. Perempuan itu menjawab, la wallahi, demi Allah saya tidak akan memberitahu kamu. La af'al hatta tu'tini hukmi, sehingga kamu memberikan permintaanku, persyaratanku. Nabi Musa bertanya, wa ma hukmuka, apa persyaratanmu? Qalat, wanita tua itu menjawab, aku numa'aka fil jannah, saya masuk surga setingkat denganmu. Coba minta surga, jaminan dia akan bisa masuk surga setingkat dengan Nabi. Nabi Musa tidak sanggup, Nabi Musa tidak mampu untuk memenuhi permintaan itu. Tapi Allah Ta'ala menurunkan wahyu, fa'auhawahu ilaihi an a'taha hukmaha, supaya diberikan, supaya ditunaikan atau diberikan janji bahwa Allah Ta'ala sudah mengabulkan apa yang menjadi permintaannya. Fangtalaqat bihim, lalu kemudian wanita tua setelah diberitahu bahwa permintaannya dipenuhi,
maka wanita tua itu mengajak semua Bani Israel menunjukkan kuburan Nabi Yusuf itu. Dibawalah ke satu telaga, diberitahu kuburan Nabi Yusuf itu di bawah mata air telaga ini. Maka semua Bani Israel gotong royong menguras telaga itu. Telaga dikuras, mereka kerja keras menguras itu, sampailah ketemu mata air itu. Di bawah mata air itulah disuruh gali. Ternyata ada keranda, ada jasadnya Nabi Yusuf. Begitu dibuka keranda itu, begitu ditarik, diangkat, barulah kelihatan jalan itu. Sehingga Nabi Musa bisa berjalan keluar dari Mesir bersama dengan Bani Israel itu. Lalu disitulah kemudian menyeberang dan lain sebagainya. Semua Bani Israel membawa, yang punya onta bawa onta, yang punya kambing bawa kambing, yang punya ayam bawa ayam. Ramai lah begitu. Lalu kemudian menyeberanglah laut itu, dikejar oleh Fir'aun itu. Jadi Masya Allah, kisahnya itu berat sekali kehidupan Nabi Musa itu. Sampai selamat menyeberang, lalu dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun masih di tengah lautan. Nabi Musa pukul lagi tongkat itu ke laut, tenggelamlah Fir'aun bersama seluruh pasukannya itu. Selamat Nabi Musa berjalan menuju ke Palestina. Sebelum sampai Palestina tersesat di padang teh. Tersesat di padang teh itu nggak tanggung-tanggung 40 tahun. Coba tersesat di satu padang, di satu lembah selama 40 tahun. Pergi ke sana muter, balik lagi ke tempat yang sama. Pergi lagi jauh, balik lagi ke tempat yang sama. Begitu terus sampai 40 tahun. Coba cobaan apa yang lebih berat daripada itu? Begitu sudah sampai hendak masuk ke negeri itu, Bani Israel nggak mau masuk. Alasannya ada raja yang kejam, ada raja yang zalim. Padahal itu sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Pada akhirnya menyuruh, wahai Musa, berangkat saja kamu sana dengan Tuhanmu dan berperanglah kamu dengan Tuhanmu. Akan kurang ajar itu Bani Israel ini. Sehinggalah Nabi Musa datang waktu ajalnya. Nah, disitulah kemudian kisah Nabi Musa ini macam-macam nih, Masya Allah. Jadi Nabi Musa ini ada satu kisah yang menarik. Kisahnya antara malaikat maut dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu memang sebelum itu juga banyak lagi kisahnya yang menarik, banyak lagi cerita-cerita yang menarik tentang Nabi Musa ini. Nabi Musa itu pernah didatangi oleh malaikat maut. Nah, ada hadis yang sahih tentang Nabi Musa. Jadi malaikat maut ini sering sekali mendatangi orang-orang soleh ini. Kadang datangnya itu hanya sekedar untuk berkunjung, kadang-kadang berdialog. Kepada para nabi, para rasul itu berulang-ulang malaikat maut itu berkunjung. Seperti mana kisah yang pernah kita ceritakan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Adam. Nah, sekarang ini kepada Nabi Musa, malaikat maut bertemu dengan Nabi Musa dalam keadaan yang nggak biasanya, menyerupai manusia biasa gitu. Nah, Nabi SAW menceritakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Nah, ini lafaz dari Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a malakul mauti ila Musa alaihi salam, faqala lahu ajib rabbaka. Qala falatama Musa alaihi salam, aina malakul mauti faqafa'aha. Ringkas ceritanya, malaikat maut mendatangi Nabi Musa alaihi salam, maka malaikat maut itu menyerempak, mengagetkan kepada Nabi Musa itu, ajib rabbaka, penuhilah panggilan Tuhanmu. Nabi dikejutkan dengan begitu. Nabi Musa orang yang sangat taat, sangat patuh kepada Allah Ta'ala. Kalau bermunajat itu berhari-hari sampai 40 hari gitu. Maka Nabi Musa AS pun didatangi oleh seseorang yang gak dikenal begitu. Di dalam rumahnya dipukulnya orang itu.
sehingga kena pelipisnya sampai lebam, sampai terkeluar biji matanya. Nabi Musa itu tenaganya luar biasa, sehingga kalau mukul orang dengan tangan kanannya, orang itu bisa dipastikan mati gitu. Makanya ketika berkelahi dengan orang Kipti itu tinggi, besar, kuat, tapi kena pukulan Nabi Musa langsung meninggal. Nah, malaikat juga begitu. Nah, yang menyerupai manusia ini dipukulnya oleh Nabi Musa sehingga faqafa'aha, buta dan keluar matanya. Qala, lalu Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, Nabi SAW bersabda, faraja al-malaku ila Allah Ta'ala, malaikat itu balik ke Allah Ta'ala, kemudian mengadu, innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut wa qad qafa'a aini, sesungguhnya engkau ya Allah telah mengutuskanku kepada seseorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Jadi seolah-olah Nabi Musa tidak menginginkan kematian ketika berhadapan dengan malaikat maut itu. Ia telah membuat mataku buta, terkeluar. Maka Allah Ta'ala mengembalikan mata malaikat maut itu dan berfirman, irji' ilaihim. Fakul al-hayata turidu, kembali kepada hambaku itu dan katakan, apakah kamu menginginkan kehidupan lebih lama lagi? Fadha' yadaka ala matani saurin, kalau begitu letakkan tanganmu di atas punggung sapi betina, sapi jantan, saur. Lalu kemudian setiap bulu yang tertutupi tangan telapak tanganmu itu, hitung satu bulu bertambah 1 tahun. 1 bulu dihitung 1 tahun. Ya pasti ratusan ribu bulu itu. Berarti ratusan ribu tahun lagi diberi kesempatan Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya, Sumamah, lalu kemudian setelah ratusan tahun itu apa yang terjadi padaku? Lalu kemudian dijawab oleh malaikat maut ketika bertanya kepada Allah Ta'ala, setelah itu tetap akan meninggal gitu. Kemudian engkau akan mati. Maka Nabi Musa pun berkata, jika demikian sekarang saja waktunya ya Allah, wahai Rabbku, rupanya ajalku telah dekat. Lalu kemudian sebelum dicabut ajalnya itu, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begitu wafatkan aku. Di sini ada disebutkan, Rabbi amitni minal ardhil muqaddasah ramyata bihajarin, ya Allah, kalau begitu matikan aku dekat Baitul Maqdis sejarak lemparan batu. Berarti lemparan batu itu ya nggak sampai sekilo ya, nah, paling berapa ratus meter aja gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi law anni indahu la araitukum qabrahu ila janibit tariq indal kasibil ahmar. Demi Allah, kalaulah sekarang ini saya berada di sana, niscaya akan aku tunjukkan kuburan Nabi Musa itu di sebelah jalan di dekat gundukan tanah merah. Jadi Nabi SAW tahu di mana letak kuburan itu. Jadi kisahnya ini kisah yang jarang kita dengar ya kan? Tapi ini hadis sahih. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari sini. Intinya Nabi Musa ketika ditawarkan oleh Allah Ta'ala hidup lebih lama itu Nabi Musa tidak mau, bahkan lebih suka untuk segera bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita SAW memberitahu tidak ada seorang Nabi pun yang sebelum dicabut nyawanya melainkan ditunjukkan tempat kembalinya di surga, balasan-balasannya yang berupa berbagai macam kenikmatan itu, sehingga ketika sudah diberitahu ajalnya sudah tiba itu dia lebih memilih untuk segera bertemu dengan Allah Ta'ala, segera diwafatkan. Nah, begitu juga dengan perihal orang-orang beriman.
perihal orang-orang soleh, perihal orang-orang yang minas salihin, minas syuhada was salihin. Itu semuanya diberikan perlakuan istimewa oleh Allah Taala menurut hadis ini. Oleh karena itu yang kita berharap, yang kita inginkan dari akhir hayat kita ini adalah husnul khotimah, kesudahan yang baik, yang kemudian kita bisa mendapatkan balasan yang sedemikian itu. Nah, kisah Nabi Musa ini memang luar biasa. Nabi yang penuh dengan perjuangan hidup, Nabi yang tidak henti-henti cobaan hidup, tapi Nabi yang sangat istimewa, Nabi yang mendapatkan balasan yang sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala. Nah, hadis ini hadis sahih yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Nah, banyak ulasan dari para ulama tentang kenapa perlakuan Nabi Musa sampai sedemikian rupa itu. Ketika diserempak, dikagetkan oleh malaikat begitu, langsung refleks begitu. Nah, memang sejak peraturan di zaman itu, syariat di zaman itu, tidak boleh orang masuk rumah tanpa izin. Duduk dekat rumah orang lain itu saja nggak boleh, kecuali harus ada izin. Termasuk juga mengintip rumah nggak boleh. Maka hukum ketika itu, syariat pada waktu itu, dicongkel matanya gitu. Nah, Nabi Musa didatangi orang di rumahnya dengan menggertak, dengan mengejutkan begitu, refleks memukul sampai kena matanya, kena pelipisnya, buta, terkeluar matanya begitu. Itu memang Allah memberikan keizinan seperti itu. Nah, Nabi SAW menceritakan itu supaya menjadi pelajaran bagi kita. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa izin, apalagi membuat kejutan seperti itu, apalagi kemudian melakukan hal-hal yang tidak disukai. Nah, itu memang hadis ini menceritakan yang sebenarnya. Banyak kisah-kisah tentang nabi-nabi dan dialog dengan malaikat-malaikat, tapi tidak bersumber dari hadis yang sahih. Tapi hadis ini hadis sahih. Nanti bisa dicek hadisnya itu di Maktabah Syamilah atau di mana yang bisa kita cari tahu malaikat menampak Nabi Musa menampar malaikat maut gitu. Nah, itu ada hadis sahihnya. Jadi macam-macam liku-liku dan cobaan-cobaan yang dihadapi oleh malaikat maut sendiri saat mencabut nyawa manusia itu. Kadang sampai malaikat maut itu kasihan, sampai kadang malaikat maut itu tertawa, sampai kadang malaikat maut itu terkejut, sampai kadang malaikat itu berhadapan dengan surau Nabi Musa ini sampai ditempeleng dan lain sebagainya. Jadi macam-macam juga, tidak semudah itu. Padahal malaikat itu orang yang senantiasa taat dan tidak melanggar perintah Allah Ta'ala. Berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu atas izin Allah semuanya gitu. Jadi kisah yang bisa kita dapat dari sini adalah bahwa Nabi Musa ini memiliki banyak sekali pelajaran dari kisah perjalanan hidupnya ini yang perlu kita ambil, yang perlu kita baca, yang perlu kita teladani gitu ya. Perjuangannya, pengorbanannya, usaha dakwah. Ya, silakan. Bani Israel dengan Yahudi. Jadi Bani Israel ini itu seluruh anak keturunan Nabi Yakub itu namanya Bani Israel. Nah, Bani Israel ini yang beriman kepada Nabi Musa itu beragama Yahudi. Nah, nanti ketika diutuskan Nabi Isa, maka seharusnya semuanya itu beriman kepada Nabi Isa. Maka mereka itu Nasrani, Yahudi Nasrani. Seharusnya mereka semuanya Nasrani, tapi orang Yahudi ini nggak mau ikut Nabi Isa. Sehingga dari kalangan Bani Israel pecah menjadi dua, Yahudi dan Nasrani. Nah, semuanya ini orang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu besar. Sebagiannya Yahudi ikut agama Nabi Musa, sebagiannya Nasrani ikut agama Nabi Isa. Seharusnya sudah hilang Yahudi, semuanya harus ikut Nabi Isa, Nasrani. Nah, disitulah kemudian ternyata mereka-mereka yang beragama Yahudi ini keras kepala, yang membuat citra buruknya Bani Israel itu ya Yahudi ini, yang selalu mendapatkan musibah, yang dikutuk, dilaknat, jadi babi, jadi anjing, jadi kera dan segala macam itu
ya Yahudi ini gitu. Jadi bukan Bani Israelnya, tapi Yahudinya yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, ya Bani Israelnya, bukan Yahudinya. Makanya disebutkan ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah, itu kan itu Bani Israel secara keseluruhan. Tapi yang Yahudi ini yang kurang ajarnya itu gitu. Kalau dalam kisah-kisah Al-Quran itu yang selalu memperburuk citra itu. Jadi Nabi Musa perjuangannya luar biasa. Setelah wafatnya Nabi Musa, nah orang Yahudi inilah kemudian banyak membuat masalah. Ini kisahnya luar biasa. Silakan. Iya. Apakah dengan adanya bertakbir dari maksud itu ayat tidak ada? Sementara kita kan sedang dilanda bencana orang lain dianjurkan. Iya. Apakah ayat perintah ayat tasbih ini dari dalam Rasul sebelumnya sudah ada? Iya. Jadi setiap nabi, setiap rasul sebelumnya itu juga punya syariat sendiri-sendiri, punya bentuk tasbihnya sendiri, punya bentuk cara ibadahnya sendiri. Nah, yang diajarkan oleh Nabi kita SAW banyak macam-macam tasbih. Kadang Nabi SAW mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kadang Nabi SAW mengajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kadang Nabi SAW mengajarkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi yang sebelumnya kadang subhanallah bihamdi itu saja gitu. Kemudian Nabi Adam, Nabi Ibrahim juga mempunyai tasbih, bentuk tasbih sendiri gitu. Jadi memang dengan sebab zikir-zikir itulah Allah Ta'ala selamatkan hambanya, Allah berikan rezeki hambanya dengan sebab zikirnya itu. Jadi nasihat Nabi Nuh ini luar biasa. Jangan lepas dari kalimat la ilaha illallah dan kalimat subhanallah wa bihamdi. Itu dahsyat, itu luar biasa. Jadi begitu. Memang begitu adanya. Tapi ada lagi. Jadi memang dengan pelajaran seperti ini kita tahulah, masya Allah, sebenarnya ada cara-cara yang terbaik untuk kita bisa mendapatkan keistimewaan dari Allah Ta'ala ini. Dan kisah yang dari Nabi Musa ini luar biasa. Banyak yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Nabi yang berikutnya yang sangat menarik ini Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itu nabi besar di kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa. Tapi kita tutup dan tasbih kifar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.